Titrasi merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Nah, analisis dengan cara ini disebut juga dengan analisis volumetri karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa istilah dalam titrasi asam basa yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, titran. Nah, titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Yang kedua, titrat, yang merupakan larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Berikutnya, titik ekivalen merupakan kondisi di mana asam dan basa tepat bereaksi, yaitu pada saat jumlah mol H+ dari asam yang bereaksi sama dengan jumlah mol OH- dari basa yang bereaksi. Kemudian titik akhir titrasi merupakan suatu kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Selanjutnya pada saat titik ekivalen, jumlah mol H+ dari asam sama dengan jumlah mol OH- dari basa, maka pada saat tercapai titik ekivalen, berlaku rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA merupakan molaritas asam, VA merupakan volume asam, A merupakan valensi asam, MB merupakan molaritas basa, VB adalah volume basa, dan B adalah valensi basa. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam titrasi. Kemudian berikut ini adalah alat-alat utama yang digunakan dalam titrasi asam basa: Stativ dan Glam, buret, serta Erlenmeyer. Nah, alat-alat ini dirangkai menjadi seperti gambar berikut ini. Lalu bagaimana langkah-langkah titrasi asam basa? Nah, sebagai contoh, misalnya kita melakukan praktikum untuk menentukan konsentrasi 20 ml asam HCl melalui titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dengan tambahan indikator pp. Nah, dalam hal ini, NaOH-nya berperan sebagai titran atau larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya, dan HCl berperan sebagai titrat, yaitu larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Nah, tahapan yang harus kita lakukan adalah pertama kita masukkan larutan baku NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong hingga NaOH mencapai skala 0. Kemudian kita masukkan 20 ml HCl ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes indikator pp. Selanjutnya, kita lakukan titrasi, yaitu larutan NaOH yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat ini Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Berikutnya, penambahan NaOH ke dalam Erlenmeyer kita hentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekivalen. Kemudian kita catat volume NaOH yang terpakai dengan melihat volume yang berkurang pada buret. Nah, sebagai contoh, misalnya volume NaOH yang terpakai adalah 40 ml. Kemudian kita hitung konsentrasi HCl-nya dengan persamaan MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. MA-nya adalah molaritas HCl yang akan kita tentukan. VA-nya adalah volume HCl yang digunakan, yaitu 20 ml. A-nya adalah valensi asam. Masih ingat ya, HCl dalam air melepas 1 ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah atom H dalam senyawa HCl, yaitu 1. Kemudian MB adalah molaritas NaOH-nya, yaitu 0,1 molar. VB adalah volume NaOH yang terpakai, yaitu 40 ml, dan B adalah valensi basa. Masih ingat juga ya, bahwa NaOH melepas 1 ion OH- dalam air, sehingga valensi basanya adalah 1.
Atau bisa kita lihat dari jumlah OH dalam senyawa NaOH, jelas terlihat bahwa dalam NaOH terdapat 1 OH. Nah, kita substitusikan ke persamaannya, sehingga Ma dikali 20 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1. Kita kali silang, maka Ma sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Nah, hasilnya adalah 0,2 molar. Jadi, konsentrasi larutan HCl-nya adalah 0,2 molar. Soal yang pertama, 20 ml larutan KOH dititrasi dengan HCl 0,1 molar dan dengan penambahan indikator fenolftalin atau PP. Jika untuk mencapai titik ekivalen dibutuhkan 25 ml HCl, berapakah molaritas larutan KOH yang digunakan dalam titrasi tersebut? Nah, untuk soal ini, yang ditanyakan adalah MB atau molaritas basa KOH-nya. Dan kita bisa langsung saja menggunakan persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan MB dikali Vb dikali B. Untuk Ma-nya adalah molaritas HCl yaitu 0,1 molar, Va-nya adalah volume asam HCl yang terpakai yaitu 25 ml. Untuk valensi asam atau A-nya adalah 1 karena HCl dalam air melepas 1 ion H+. Atau bisa kita lihat dari rumus molekulnya, dalam HCl indeks dari atom H-nya adalah 1. Kemudian Vb adalah volume KOH-nya yaitu 20 ml dan valensi basa atau B-nya adalah 1 karena KOH dalam air melepas 1 ion OH- atau bisa kita lihat dari rumus molekul KOH-nya. Di sini indeks dari OH-nya adalah 1. Nah, kita substitusikan semua nilai yang sudah ada sehingga 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 sama dengan MB dikali 20 ml dikali 1. Kita kalikan silang, sehingga MB sama dengan 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Hasilnya adalah 0,125 molar. Jadi, konsentrasi larutan KOH pada soal ini adalah 0,125 molar. Soal yang kedua, larutan HCl yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar menggunakan indikator PP. Berdasarkan hasil titrasi, diperoleh data sebagai berikut. Maka konsentrasi HCl-nya adalah, nah untuk soal ini kita tetap menggunakan persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan MB dikali Vb dikali B. Ma-nya adalah molaritas HCl yang akan kita tentukan. Va-nya adalah volume larutan HCl yang digunakan. Bisa teman-teman lihat di tabel volume HCl-nya adalah 25 ml. Untuk valensi asam HCl atau A-nya adalah 1. Kemudian untuk MB-nya adalah molaritas NaOH-nya yaitu 0,1 molar. Dan untuk volume basa atau Vb-nya adalah volume rata-rata NaOH yang digunakan dari ketiga percobaan, yaitu 10,3 ml ditambah 10,1 ml ditambah 10,2 ml dibagi 3. Hasilnya adalah 10,2 ml. Kemudian untuk valensi basa atau B-nya adalah 1. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang ada, sehingga Ma dikali 25 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 10,2 ml dikali 1. Kita kali silang, sehingga Ma sama dengan 0,1 molar dikali 10,2 ml dikali 1 dibagi 25 ml dikali 1. Hasilnya adalah 0,0408 molar. Jadi,
konsentrasi HCl dalam soal ini adalah 0,0408 molar. Soal yang ketiga, jika 20 ml H2SO4 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,2 molar, maka volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen adalah. Nah, untuk soal ini, yang ditanyakan adalah volume NaOH atau Vb-nya. Untuk Ma-nya adalah molaritas H2SO4, yaitu 0,1 molar. Va-nya adalah volume H2SO4 yaitu 20 ml dan valensi asam atau A-nya adalah 2 karena H2SO4 dalam air melepas 2 ion H+. Atau bisa kita lihat dari rumus molekul H2SO4, indeks dari atom H-nya adalah 2. Kemudian Mb-nya adalah 0,2 molar dan valensi basa atau B-nya adalah 1 karena NaOH dalam air melepas 1 ion OH- atau bisa kita lihat dari rumus molekulnya, indeks OH dalam NaOH adalah 1. Nah, kita substitusikan semua data yang ada ke persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Sehingga 0,1 molar dikali 20 ml dikali 2 sama dengan 0,2 molar dikali Vb dikali 1. Kita kali silang menjadi Vb sama dengan 0,1 molar dikali 20 ml dikali 2 dibagi 0,2 molar dikali 1. Hasilnya adalah 20 ml. Jadi volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen adalah 20 ml. Soal yang keempat, 25 ml larutan HNO3 dititrasi dengan larutan BaOH2 0,1 molar. Jika pada titik ekivalen BaOH2 yang digunakan adalah 30 ml, berapakah pH larutan HNO3? Nah, pada soal ini untuk menentukan pH HNO3, kita perlu mencari molaritas HNO3-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Ma-nya adalah molaritas HNO3 yang akan kita tentukan. Va-nya adalah volume HNO3 yang digunakan dalam titrasi, yaitu 25 ml, dan valensi asam HNO3 atau A-nya adalah 1. Kemudian Mb adalah molaritas BaOH2-nya, yaitu 0,1 molar. Vb-nya adalah volume BaOH2-nya, yaitu 30 ml, dan valensi basanya adalah 2 karena indeks OH-nya adalah 2. Maka Ma dikali 25 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 30 ml dikali 2. Kita kali silang sehingga Ma sama dengan 0,1 molar dikali 30 ml dikali 2 dibagi 25 ml dikali 1. Hasilnya adalah 2,4 dikali 10 pangkat minus 1 molar. Berikutnya karena HNO3 merupakan asam kuat, maka untuk menentukan pH-nya kita menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 1. Hasilnya adalah 2,4 dikali 10 pangkat minus 1. Terakhir pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 2,4 dikali 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 1 min log 2,4. Jadi, pH HNO3 pada soal ini adalah 1 min log 2,4. Soal yang kelima, 40 ml MgOH2 dititrasi dengan H2SO4 yang pH-nya 2. Jika pada saat titik ekivalen H2SO4 yang digunakan sebanyak 20 ml, berapakah molaritas larutan MgOH2? Nah, untuk soal ini kita perlu mencari molaritas asam H2SO4-nya terlebih dahulu berdasarkan data pH-nya.
Di soal disebutkan bahwa pH H2SO4-nya adalah 2, sehingga konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat minus 2. Dan diingat bahwa H2SO4 merupakan asam kuat dengan valensi asam atau A-nya adalah 2. Berikutnya rumus konsentrasi ion H+ untuk asam kuat adalah molaritas asam dikali valensi asamnya, maka 10 pangkat minus 2 sama dengan Ma dikali 2. Sehingga Ma sama dengan 10 pangkat minus 2 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Berikutnya kita substitusikan ke persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Ma-nya tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Va-nya adalah volume H2SO4 yang digunakan, yaitu 20 ml dan valensi asam H2SO4-nya adalah 2. Kemudian Mb-nya adalah molaritas MgOH2 yang akan kita tentukan. Vb-nya adalah volume MgOH2, yaitu 40 ml dan valensi basa atau B-nya adalah 2. Maka 5 dikali 10 pangkat minus 3 molar dikali 20 ml dikali 2 sama dengan Mb dikali 40 ml dikali 2. Kita kalikan silang, maka Mb sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 molar dikali 20 ml dikali 2 dibagi 40 ml dikali 2. Hasilnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Jadi konsentrasi MgOH2 dalam soal ini adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 molar.